Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah table saw. Ini adalah table saw produk dari Molar, tipenya TS1600. Table saw ini berdiameter blade sebesar 10 inch, jadi cukup besar. Dan Molar sebenarnya mempunyai dua produk untuk table saw. Yang pertama adalah TS600 ya, itu table saw mini ya, kecil. Ukuran blade-nya itu 8 inch dan menggunakan motor induksi, tetapi kecil ya, sehingga itu hanya untuk pemakaian multiplex yang tipis-tipis saja. Tetapi table saw TS1600 yang akan kita bahas ini adalah table saw yang cukup besar, yang bisa kita gunakan untuk multiplex, blockboard maupun kayu solid. Dalam video ini saya hanya akan mereview dan mengkalibrasi terlebih dahulu. Jadi ini adalah part 1. Nanti untuk part 2-nya adalah pengujian dan kesimpulan untuk hari berikutnya. Sehingga nanti saya bisa memberikan tutorialnya secara rinci. Karena kita tahu bahwa alat potong yang berhubungan dengan woodworking itu biasanya harus kita kalibrasi sebelum kita gunakan. Nanti di video ini saya akan mengkalibrasi untuk fansnya, mata pisau, kemiringan 0 dan 45 derajat, maupun meter slide-nya. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview dan mengkalibrasi table saw TS1600 ini. Table saw ini berharga cukup terjangkau ya. Di marketplace itu ada dari 1,8 juta sampai dengan 2 jutaan. Nanti untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Ini adalah buku petunjuknya. MLR TS1600 Molar Profesional. Table saw 255 mili. Jadi ini adalah diameter untuk mata pisaunya. Ini adalah buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Kemudian ini ada petunjuk penggunaan mesin potong meja. Ini dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir ini adalah kartu garansi. Bahwa produk Molar ini digaransi selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pembelian. Jadi Anda harus melampirkan invoice pembelian. Ini spesifikasinya. Ini adalah fansnya ya, cukup kokoh seperti ini, terbuat dari aluminium, dan ini bisa kita rubah ya untuk ke depan ataupun ke belakang. Tinggal kendorkan seperti ini ya. Ini bisa kita rubah-rubah, kita custom sesuai keinginan kita. Kemudian ini adalah pengait-nya, sehingga fans ini sangat praktis digunakan. Ini adalah mika ya, yang buat kita ngintip guys berapa senti yang akan kita potong. Untuk gerakannya sangat smooth ya. Kita bisa pindahkan di sebelah kiri maupun kita bisa pindahkan di sebelah kanan. Kemudian untuk menguncinya kita tinggal tekan ke bawah. Cukup kokoh. Menurut saya ini masih termasuk kokoh. Walaupun di bagian ujungnya tidak ada pengunci. Juga dilengkapi dengan penunjuk ya yang akan kita potong. 13 cm, 11 cm ya, sangat praktis. Jadi kita nanti tidak perlu untuk mengukur jarak dari fans ke mata pisau setiap kali kita akan memotong kayu. Kemudian ini juga ada meter slide ya, yang kita bisa setel untuk tingkat kemiringannya. Jadi ini fungsinya untuk menggantikan meter saw. Ini bisa kita masukkan ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ini juga bisa kita custom sesuai keinginan kita. Cukup smooth ya. Hanya ini agak oblak seperti ini. Ini mirip dengan table saw modern yang pernah saya review 3 bulan 4 bulan yang lalu. Nanti kita akan kalibrasi ini supaya nggak seperti ini. Ini bisa, ini mudah. Ini juga ada skalanya ya, 45 derajat sampai dengan 60 derajat. Ya. Kemudian setelah kita setel misalnya ke 45, ya kita tinggal cross cut. Cukup praktis. Lebar totalnya adalah 90 cm. Kemudian untuk panjangnya 80 cm. Juga dilengkapi dengan cover blade bagian atas ya, yang dilengkapi dengan vacuum cleaner. Ya, jadi tapi pada prakteknya seringnya ini kita lepas ya. Padahal ini safety, ini cover blade ini. Juga ada sebuah skala ukur ini ya, sentimeter. Dari 0 sampai dengan 20 ke kiri, kemudian 0 sampai dengan 30 cm ke kanan. Untuk base-nya, catnya sangat rapi ya. Halus ya, berwarna abu-abu.
semuanya menggunakan plat. Ya, nggak tipis, nggak tebal gitu ya. Kita akan ukur untuk ketebalan platnya. Untuk yang di extensionnya ini 1 mili. Kemudian ini adalah bodinya menggunakan plastik. Ini ada tempat untuk penyimpanan kunci ya, untuk mata pisau. Kemudian di bagian belakang ini ada untuk ke dust collector atau vacuum cleaner. Ada 2 saluran. Menggunakan kaki ya dari plat besi. Untuk ketebalan dari kakinya adalah 1 mili. Ini plat besi yang ditekuk ya. Ini adalah roda putaran untuk naik turun mata pisau. Sangat smooth. Memang sebelumnya sudah saya lumasi ya pada gearnya itu. Gearnya masih menggunakan plastik, jadi memang kita harus rajin-rajin untuk memberikan pelumas ya, gemuk ataupun oli. Kemudian di atasnya ini ada sebuah knob untuk merubah posisi kemiringan atau bevel cut dari 0 derajat sampai dengan 45 derajat. Atau kita juga bisa memutarnya dengan cara menekan roda ini, kemudian kita putar. Sangat praktis. Untuk switchnya menggunakan model magnetik ya, sehingga ini aman untuk pada saat listrik kita mati, ini akan otomatis juga off. Dan ini juga salah satu safety, jika terjadi sesuatu, kita bisa langsung pencet ini untuk menonaktifkan table saw ini. Ini fitur safety juga ini. Untuk ketebalan dari plastiknya adalah 3,7 mili. Dilengkapi juga dengan riving knife. Bagus menurut saya, dengan harga 1,8 juta kita sudah bisa mendapatkan sebuah table saw yang cukup lengkap fiturnya. ...960 watt ya. Untuk tarikan awalnya berapa? Di 1000 sekian ya, 1050. Kemudian setelah running di 900 watt. Tadi kalau kita perhatikan untuk motornya ini seperti ada brake-nya ya, kayak remnya, tapi memang tidak berhenti seketika. Tapi ini cukup lumayan menurut saya dibandingkan tidak ada sama sekali. ...4290 rpm. Kita akan mengkalibrasi untuk 0 derajat mata pisau ya. Di sini memang sudah menunjuk ke angka 0 derajat, tetapi kita harus cek lagi apakah ini memang sudah presisi. Kalau kita lihat itu masih ada gap ya, di bawah renggang, di atasnya rapat ya. Ya, 89,75. Jadi masih kurang. Saya akan coba untuk mengkalibrasi ini. 89,90,95 ya, udah sangat presisi. Ini udah rapet. Kemudian ini saya kencangkan dulu ya, biar nggak berubah. Kemudian kita kencangkan. ...89,95 derajat, jadi kurangnya 0,05, luar biasa. Kemudian kita akan coba miringkan ya ke 45 derajat. Ini harus kita lepas dulu. Kita kendor, dengan cara kita kendorkan knob ini, kita geser ke 45. Kita pentokkan dulu aja. Oh, ternyata terlalu berlebih ya, sampai 46 derajat. Kita harus paskan sampai ketemu di angka 40. Oh, ternyata kurang guys. Kita kendorkan ini. Sampai ketemu di 45. Kita kencangkan.
45,2, 45,3. Anda tidak mempunyai alat seperti ini, level box ini, Anda bisa gunakan penggaris segitiga yang Anda percaya. Ya, kita paskan dulu sampai 45, sampai rapat semua. Baru kita kencangkan ini knobnya. Seperti itu, rapat ya. Dan kita bisa kencangkan untuk penyetelan kalibrasi ini. Kita pentokkan ke bawah. Sehingga ini udah bisa 0 derajat. Oke, kita akan coba lagi 0 derajat. Rapet ya 0 derajatnya, nggak ada gap. Kemudian 45. Juga rapet. Kalibrasi mata pisau kita udah selesai. Kemudian kita akan mengarah untuk mengukur tingkat kepresisian dan langsung kita kalibrasi fansnya. Misalnya kita akan memotong, akan rip cut ya, membelah kayu ketebalan misalnya 6 cm ya. Di sini ada petunjuknya 6 cm. Kita kunci dulu. Kita bisa kendorkan untuk setelan fansnya ini. Dan ini bisa kita gerakkan guys ya. Jadi kita harus bisa samakan ini sampai ketemunya di 6 cm. Pertama kita harus sejajarkan dulu posisi fans terhadap mata pisau. Ya, bisa menggunakan stigmat. Misalnya ini kita akan posisikan ke 60 mili. Kemudian yang belakang. Kemudian setelah kita sejajarkan antara fans dan mata pisau, kita harus sejajarkan, kita harus kalibrasi untuk penunjuk sentimeter pada pemotongan ini. Nah, ini ada penunjuknya, kita bisa kalibrasi. Sampai ketemu di angka 6 yang sudah sesuai dengan pengukuran di mata pisau. Jadi kalau ini penunjuknya udah 6 cm ya, 6. Sehingga nanti hasil potongnya juga nanti akan ketemunya di 6 cm. Kita akan coba ukur dengan penggaris manual biasa. 6 cm sampai dengan di sebelah kiri mata TCT. Kemudian yang belakang juga. Ya, tahap selanjutnya kita harus mengkalibrasi untuk meter slide-nya. Karena kita tahu bahwa meter slide ini agak oblak ya. Masalahnya sama dengan table saw yang kemarin ya. Maklum guys, meter saw berharga murah ya. Tentu kita harus pinter-pinter untuk mengkalibrasinya agar table saw ini bisa memotong secara maksimal. Meter slide-nya kan oblak seperti ini. Nah, Anda bisa gunakan kertas safe atau stiker. Saya sudah gunakan sisa kertas safe seperti ini, atau juga stiker juga boleh. Kita coba dulu, kira-kira dengan satu masih oblak enggak? Masih ya. Kita tambah lagi untuk sisi satunya. Kiri kanan. Ya, ini menjadi lebih presisi guys, nggak oblak ini udah. Ya, ini lebih bagus. Kita akan ukur yang pertama untuk cross cut 90 derajat menggunakan penggaris siku. Kita kendorkan dulu ininya, kemudian kita paskan. Nah, seperti ini rapat ya. Kencangkan. Selanjutnya kita samakan untuk penunjuk
dari posisi derajat kemiringan. Nah, kalau di nolnya ini udah bagus, udah pas, kita kalau mau merubah ke 45 derajat juga mestinya pas. Kita akan coba ya, kita coba di 45 derajat. Iya. Rapet ya. Oke guys, tadi kita sudah kalibrasi untuk semuanya ya, mata pisau, fans, meter slide, 0 derajat dan 90 derajat. Jadi table saw molar TS1600 ini sudah siap untuk kita uji. Kita nantikan untuk video besok ya, video berikutnya untuk pengujian dan kesimpulan table saw molar TS1600 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.